Oke guys, aku Enek yang. Nah, jadi buat kalian yang lagi cari SSD M.2 tapi kalian laptopnya sudah support Gen 4 ataupun motherboard kalian sudah support Gen 4, dan kalau Gen 4 itu biasanya mahal ya harganya. Nah, jadi kali ini aku punya satu rekomendasi SSD dengan size 1 tera, harganya 1 juta aja, dan dia di sini speednya kenceng banget pakai ngebut cuy. Nah, jadi biar slot M.2 Gen 4 kalian nggak sia-sia gitu. Jadi barangnya ada di sini, dan kalau kita melihat dari yang beli ini banyak ya. Ini yang beli sekitar 500 orang, dan orang itu tahu aja bahwasanya ada barang bagus tapi murah cuy. Nah, kemudian di sini garansinya 5 tahun. Garansi 5 tahun, dia sudah SSD M.2 Gen 4, dan kemudian di sini kalau dari mereknya adalah SPG. XPG bukan SPG ya. Kalian kira SPG rokok berarti. Dia di sini tipenya XPG Gamix S70 Blade PCIe 4 Gen 4. Nah, jadi barangnya dari sini langsung aja kita tengok. Apakah SSD M.2 Gen 4 ini bisa pasang di laptop kalian dengan kencang gitu? Nah, karena kita mau lihat speednya dulu. Nah, jadi sekarang kita unboxing aja langsung, dan kita lihat apakah ini barangnya paten. Oke. Nah, Nah, ini dia XPG Gamix S70 Blade 1 tera. Ini kita buang, dan pertanyaan aku ini apa coba? Apa dikasihnya nih? Oh, mantap. Wes, kita di sini dapat botol XPG. Thank you XPG, mantap. Jadi di sini kita udah ada barangnya, dan ini terima kasih. Jadi kita anggap ada sponsor hari ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini PCIe Gen 4 dan lain-lain, di sini ada speknya. Kemudian kalau kita lihat dia di sini Word di PS5, dia buat kalian PS5 bisa pakai. Dan kalau untuk keterangan belakangnya seperti ini. Sekarang yang paling penting itu adalah untuk bagian uji cobanya gitu. Jadi uji cobanya apakah kenceng atau enggak. Nah, itu yang penting sih. Kita udah buka. Oke. Nah, di sini ada tulisannya Game to the Extreme. Iya. Kalau XPG ini serinya memang terkenal gaming sih. Oke, kita tarik. Nah, oke, jadi itu barang. Oke, karena kosong kita singkirkan dulu. Jadi di sini kalau XPG itu dia kebiasaannya adalah kasih heatsink gitu ya. Nah, semua seri XPG itu tahu aku ada heatsinknya. Jadi ini kita keluarin. Oke, pelan-pelan. Oke, nah pokoknya udah keluar barangnya. Kemudian kita lihat di bagian sini dia chipnya dari Adata, XPG itu dari Adata ya. Kemudian kalau kita lihat di belakangnya ini ada beberapa chip yang ini punya fungsi masing-masing, dan di sini dia ada keterangannya. Karena kita udah melihat bagiannya, ya langsung aja kita aplikasikan ke laptop dan kita lihat speednya seberapa kenceng sih, langsung aja kita gas. Nah, jadi aku udah pakai SSD dari XPG ini, yaitu XPG Gamix S70 Blade ini yang 1 tera selama beberapa hari, dan aku udah cobain juga speednya dan lain-lain, tapi nanti kita akan bahas. Dan yang pertama itu aku mau kasih tahu spesifikasi lengkapnya. Dan yang pertama itu kalian pastikan wajib tahu dulu spesifikasi dari motherboard kalian, apakah SSD NVMe-nya itu support dia yang versi berapa, apakah Gen 3, Gen 4. Nah, kalau dia supportnya cuma Gen 3, kalian pakai Gen 4 ya nggak masuk gitu. Jadi kalian perlu cek dulu bisa support Gen 4 atau enggak. Kalau misalkan kalian mau cari yang Gen 3, yang XPG juga ada, dia XPG SX8200 itu kenceng juga. Dan kemudian kalau kita lihat spesifikasinya di sini ada 3D NAND. Di sini ada NVMe 1,4. Kemudian di sini dia ada SLC cage. Jadi dia masuknya itu satu sel itu dia 1 bit. Nah, berbeda dengan QLC yang dia satu selnya itu berapa bit gitu, karena dia terbagi atas ruangan. Nah, biasanya kalau yang pakai SLC itu kenceng banget tuh. Tapi dia size-nya ya paling mentok-mentok 1 tera gitu. Nah, kalau misalkan dia sudah 4 tera itu pasti udah pakai QLC gitu. Tapi resiko QLC itu dia semakin lambat karena dia istilahnya dia dalam satu sel itu dia ada banyak skat-skatnya. Jadi filenya itu masuknya agak bingung gitu. Kemudian di sini ada Advanced LDPC. Nah, ini maksudnya apa? Dia maksudnya ini adalah file correction gitu, error correction. Jadi dia kayak ACC gitu. Artinya kalau misalkan ada file error itu dia ada controllernya yang untuk ngatur itu. Nah, jadi dia di sini optimal sekali. Kemudian di sini ada optional heatsink. Nah, jadi dia di sini ada heatsinknya, dan di sini dia di bawah heatsinknya itu ada thermal pad yang untuk meredam panas dan untuk mendinginkan. Nah, jadi buat kalian yang beli SSD ini kalau dapat ini, nah kalian jangan nggak pasang ya, karena ini adalah thermal padnya. Thermal pad baru di atasnya dia heatsink supaya bisa menyerap panas dan juga dia lebih menyebar gitu, supaya lebih kenceng dan
lebih optimal. Karena kalau sistem elektronik itu dia semakin panas dia maka semakin usang. Kalau misalkan dia semakin dingin maka kerjanya semakin optimal. Sekarang kita bakalan tes untuk speednya. Nah, jadi kita udah tes SSD ini di Crystal DiskSmart versi 8 di sini. Di pengetesan kita itu di kecepatan yang paling cepatnya itu untuk membaca di 7 GB per second. Nah, dan kalau untuk write-nya untuk menulisnya dia 5 GB per detik. Nah, jadi ini adalah SSD NVMe Gen 4 yang paling kencang, yang paling murah juga karena dia cuma 1 juta. Dan kalau untuk perbedaan yang atas dan bawah ini adalah ini dia di pengetesan 1 MB dan ini dia di pengetesan 4 KB. Nah, jadi ini dia pakai file-file kecil yang membuatnya error. Jadi dia ini speed paling rendahnya itu di 61 MB dan di sini dia untuk write-nya paling kecil di 198. Tapi kalau kita lihat di sini ini udah masuk kategori SSD Gen 4 yang paling kencang ya. Karena kalau untuk kita berpacu pada yang gaming punya biasanya itu lebih mahal juga dan dia speednya juga ya sekitar 7 GB juga sama seperti ini. Mungkin dia di paling rendahnya ini 100 lagi. Nah, jadi buat kalian yang mau beli SSD ini, link pembelian termurahnya ada di kolom deskripsi, terpercaya. Nanti kalau misalkan ada harga lebih murah lagi, aku bakalan update supaya kalian gak usah capek-capek cari lagi. Nah, kita udah melihat dan kalau perbandingannya sama SSD bawaan laptop Asus VivoBook ini bedanya jauh banget sih. Kalau kita mau bedain, nah ini jauh kali sumpah. Ini di SSD XPG yang kita tes ini, nah ini speednya 7 GB per second. Nah, jadi bawaan SSD NVMe Gen 4 bawaan dari Asus VivoBook Pro 15 OLED ini dia pakai yang merek Micron dan dia di sini speednya cuman 3 GB per second karena aku udah coba. Dan ya kalau misalnya kalian beli laptop ini, kalau kalian mau ganti SSD yang lebih kencang, nah mungkin kalian bisa pilih yang ini. Jadi dia SSD internalnya itu kalian ganti dengan yang merek lain yang lebih kencang gitu. Karena ya di pengetesan aku ini ya dia cuman mentok di 3 GB per second gitu. 3 GB per second itu dia udah masuk ke SSD NVMe Gen 3 paling kencang gitu. Tapi belum Gen 4 paling kencang. Kalau Gen 4 paling kencang ini yang SSD kita review ini dia sudah masuk karena 7 GB per second. Nah, kemudian di sini kalau kalian beli SSD dari Adata itu dia juga ada sediakan Adata SSD Toolbox yang dia di sini fungsinya untuk monitoring SSD kalian. Dan kalian kalau misalkan ada problem sama SSD kalian juga bisa repair dan kalian bisa diagnosis juga masalah di mana. Dan ini ada banyak sekali fiturnya, ada SSD optimizer dan lain-lain, system information kalau kalian mau tengok SSD kalian, ada benchmark juga. Nah, kalau kalian mau tes benchmark ya kalian tes aja di sini. Oke. Nah, maka dia di sini keluar ya. Dia di sini 7 GB per second. Random rate-nya dia di 564 MB. Nah, random rate ini maksudnya apa? Dia kasih file kecil-kecil gitu ya. Kalau file kecil-kecil dan banyak itu dia membuat SSD lebih usang gitu karena dia banyak gitu walaupun dia kecil-kecil. Dan di sini ada speed untuk write-nya untuk menulis dan di sini ada random write-nya paling rendah di 585. Nah, di sini ada clone drive. Nah, kalau misalkan kalian mau backup file kalian, nah di sini juga ada fiturnya. Jadi menurut aku walaupun dia cuma SSD tapi dia ada aplikasi yang menurut aku paten gitu. Jadi ini saya sangat merekomendasikan karena aku juga udah pakai beberapa seri SSD dari Adata dan itu semua mantap dan tidak ada masalah. Padahal udah bertahun-tahun, bahkan ada sampai 5 tahun aku pakai dan masih kencang gitu. Jadi di sini penjelasan kita sudah jelas dan di pengetesan aku ini memang SSD-nya tidak ada masalah dan sama sekali tidak ada nge-lag karena saking kencangnya. Dan kalau untuk penjelasan lebih lengkapnya kalian silahkan tengok di sini. Nah, ini aku kasih video dari kios komputer. Si abang nih lebih jago kok soal struktur SSD itu gimana. Nah, dia lebih tahu. Intinya di sini adalah SSD ini sangat kencang dan mampu bersaing dengan SSD dengan harga 2 juta dan merek terkenal. Jadi mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritikan komentar, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Nikian. Sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Bye.